teman-teman di hari Minggu yang cerah ini, hari libur ini. Jumpa lagi dalam channel saya, Firman Aditya 37. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai tentang cara meningkatkan penghasilan ya, dengan cara yang awam saja yang biasa kita jumpai dalam kehidupan perekonomian sehari-hari. Pada dasarnya adalah barang-barang yang kita jual belikan, yang kita beli atau kita jual itu pada umumnya terdiri dari 4 kategori barang, yaitu jenis barang baru, barang second atau bekas, kemudian barang rongsok, dan barang sampah ya. Kemudian kalau barang yang kategori pertama tadi, yang barang jenis baru atau new, itu sih mungkin ciri-cirinya jelas ya, ketika kita beli di toko, mall, supermarket, atau beli online itu kadang barang yang baru itu masih ada bungkusnya, masih ada segelnya, ada kartu garansinya juga kadang. Kemudian barangnya juga jelas ya, belum pernah dipakai ya, misalkan entah itu produk baju misalkan juga masih ada labelnya. Kemudian jenis warnanya belum pudar juga. Kemudian jenis barang elektronik atau barang-barang furnitur yang lain misalkan juga jelas ya catnya, ataupun kondisi barangnya masih bagus, belum cacat, belum catnya atau itunya produknya misalkan ada terdiri dari kaca atau apa ya, belum retak, masih baru ya. Terus juga biasanya itu ketika kita beli di supermarket atau mall tertentu, itu memang yang dijual barang baru ya, bukan barang bekas ya, jadi itu jelas ya, kalau dibeli di toko tertentu pasti baru. Kemudian kategori barang terakhir yaitu barang sampah, juga jelas, yaitu barangnya yang sudah tidak ada nilai pakai atau nilai manfaatnya, yaitu biasanya kita makan, misal kita makan makanan mie atau snack atau apa, itu kan bungkusnya kan kita buang plastiknya, kita buang ke tempat sampah. Misalkan kita beli kopi juga, misalkan kita bungkus plastiknya, atau bungkus kita beli misalkan di pasar itu beli cabai atau beli tahu, itu kan kadang ada bungkus plastik atau bungkus pakai kertas ya, atau pakai daun, itu juga kita buangkan. Itu kan masuknya kategori sampah ya, itu juga barang-barang yang sudah benar-benar sudah tidak terpakai ya. Kemudian yang agak susah dibedakan itu, atau agak mirip itu, yaitu tadi kategori barang kedua dan ketiga, yaitu barang second dan barang rongsok ya. Kalau barang jangan sampai kita punya barang di gudang banyak, udah di gudang gak dipakai, kita anggap rongsok semua. Kita anggap rongsok, kemudian kita jual ke tukang rongsok itu berdasarkan beratnya. Kalau rongsok itu kan kita jual kan berdasarkan bobot barangnya. Misalkan itu ada standarnya ya, misalkan kalau kita merongsokkan besi itu per kilonya berapa, atau kalau jenis barang yang udah nggak kita pakai di gudang, itu maksudnya aluminium itu ditimbang nanti per kilonya berapa, besi berapa, misalkan kertas juga berapa, misalkan baja berapa. Itu ada, mereka tukang rongsok itu sudah punya standarnya masing-masing ya. Per bobot, per jenis bahannya nanti dihargai berapa per kilonya. Padahal kan belum tentu itu masuk kategori rongsok semua, bisa juga itu masuknya kategori barang second. Jadi kita nanti jualnya bukan berdasarkan nilai bobotnya. Kalau kita jualnya berdasarkan nilai bahan terbuatnya dari benda itu, berdasarkan berat bobotnya, nanti dijualnya rendah sekali. Misalkan per kilo hanya 2.000 atau 3.000. Tapi kalau kita jualnya berdasarkan nilai manfaat, nilai guna ya, itu nilainya masih tinggi. Misalkan kita jual baju yang sudah kita nggak pakai karena ukurannya kekecilan, atau kita warnanya nggak pas ya, kemudian kita masuknya jangan kita nosokkan, tapi kita masukkan ke kategori benda second ya, benda kita jual, kita rapikan dulu, kita cuci, kemudian kita jual, itu masuknya barang second, masih ada nilai manfaatnya. Kemudian kita punya perkakas mungkin ya, yang masih ada nilai manfaatnya, misalkan kepada tukang bakul tertentu yang kita masih butuh perkakas itu ya, kita jualnya berdasarkan nilai manfaat, bukan barang itu ditimbang kemudian dijual berdasarkan bobotnya ya. Misalkan kita punya banyak cangkir klasik ya, yang
tahun 90-an itu kan masuknya bukan barang rongsok tapi barang second, bahkan itu masuknya ke barang klasik atau antik ya, barang klasik atau antik yang bahkan nilainya itu masih tinggi lah, banyak kayak bela second malah itu lebih baik lagi gitu. Jadi bukan kita jual kita campakkan begitu saja ya. Kemudian ada juga benda-benda misalkan yang kita punya misalkan jam tangan atau jam klasik ya, walaupun itu kita sudah nggak suka tapi kan masih ada nilainya, nilai manfaatnya. Ada juga misalkan kita punya semacam buku-buku habis kita kuliah dulu kan itu bisa juga dijual per bobotnya ke tukang rongsok. Tapi kalau kita misalkan dijual per mata pelajaran atau mata kuliah ya, itu kan per mata kuliah kan kita kemas rapi, kita beri plastik sampul, kemudian kita online kan, pasarkan di online shop atau di marketplace gitu berdasarkan nilai guna per bukunya loh, per mata kuliah, per mata pelajarannya kan. Bisa juga nanti per buku itu dihargai 10.000 karena itu manfaatnya masih ada sih, halamannya belum sobek terus juga halamannya masih utuh. Biar juga mungkin dulu kita sering baca komik atau novel-novel, itu juga bisa kita jual per piecesnya, harganya misalkan 5.000 atau 10.000, 5.000 lah misalkan, kalau 5.000 tapi belum termasuk ongkir misalkan. Jangan per bobotnya karena itu nilai manfaatnya masih ada. Jadi itulah bedanya benda second dan benda rongsok ya. Kalau benda rongsok dijualnya per bobot, kalau benda second itu dijualnya per nilai manfaatnya masih ada ya. Walaupun nilainya tidak semahal barang baru tapi itu masih ada nilainya ya, minimal ya separuh harga ekonomisnya nilai benda baru. Benda second itu bisa masuk ke kategori benda antik kayak gitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel saya Firman Aditya 37. Salam.